Hai sahabat semua, kembali lagi di channel Dengerin Aja. Ayo, ikut saja. Desaknya lagi. Aku mendesis kesal, tetapi dia malah tersenyum. Kayaknya sengaja banget pengen ngeledek. Apa mau aku gendong ke depan? Kedua mata bulat dengan iris coklat itu tidak lepas dari wajahku. Bisa jalan sendiri. Dasar buaya darat. Maunya cari-cari kesempatan terus. Enak aja mau gendong-gondong. Aku aduin nanti ke istri kamu kalau macem-macem. Sungutku kesal, seraya berjalan mendahului lelaki berkaos biru itu sambil terus saja menggerutu. Sepanjang perjalanan menuju rumahnya, aku terus saja merapalkan doa supaya nanti hati ini kuat saat kembali melihat Virgo bermesraan dengan istrinya. Hingga mobil milikku menepi di depan sebuah bangunan mewah berlantai 2, aku masih terus merapal doa serta mengatur napas juga detak jantung yang mengentak tidak beraturan. Ayo, kita turun, lah! Ajak lelaki dengan garis wajah tegas itu sembari melepas sabuk pengaman. Tapi, Fir! Menatap ragu, sekaligus deg-degan. Lelaki yang selalu berpenampilan sederhana itu segera turun dari mobil, mengelilingi bagian depan kendaraan lalu membuka pintu untukku. Ayah! Aku meneguk selaiva ketika melihat seorang gadis kecil bergaun putih dengan motif bunga-bunga berlari ke arah kami. Mata ini mendadak memanas, dan pandangan mulai mengabur karena air bah nan asin kembali berbondong-bondong menggelayu di pelupuk. Virgo menggedong gadis dengan mata bulat dinaungi bulu mata lentik itu, membantuku untuk turun, tetapi segera menyingkirkan tangan pria tersebut ketika seorang perempuan berhijab putih keluar dari dalam rumah dan menghampiri kami. Siapa, Bang? Tanya istrinya Virgo sambil mengulas senyum kepadaku, lalu mengambil Alexa dari gendongan suaminya. Lala, temannya abang. Mudah-mudahan jadi teman masa depan juga. Jawab pria berwajah tampan itu asal bicara. Cie. Wanita itu malah tersenyum dan menggoda Virgo. Aku Alisa, Kak. Adanya Bang Ali. Dia mengulurkan tangan, sementara aku menatap wajah Virgo bingung. Oh, maksud aku adiknya Bang Virgo, Kak. Aku biasa panggil Bang Ali soalnya. Ralatnya kemudian. Nirmala, tapi biasa dipanggil Lala. Menjabat tangan Alisa, merasa lega karena ternyata dia bukan istrinya Virgo. Tapi, kalau Alisa bukan istrinya, apa Alexa juga jangan-jangan bukan anaknya? Mari, Kak. Silakan masuk. Ajaknya ramah. Aku mengangguk sambil tersenyum, apalagi ketika melihat Virgo mengulurkan tangannya dan membantuku untuk berjalan. Sebuah foto keluarga tergantung di bilik dinding, menggambarkan kebahagiaan keluarga kecil mereka. Namun, dalam potret tersebut hanya ada seorang perempuan paruh baya, Alisa, Virgo dan Alexa yang masih bayi. Dia bukan istri kamu, Fir? Tanyaku setengah berbisik, takut kalau sampai Alisa mendengar. Virgo hanya menjawab dengan senyuman. Tatapannya begitu menyebalkan, merasa senang karena sudah sukses membuatku cemburu setengah mati. Dia adik aku. Dia memang tinggal di sini dan selalu kemana-mana sama aku, karena Alisa juga yang mengasuh Echa. Kenapa kamu gak bilang sih, kalau Alisa itu adik kamu? Karena aku seneng lihat kamu cemburu. Lah, aku sengaja tidak langsung memberitahu kalau perempuan yang jalan sama aku itu adik aku, karena pengen lihat sejauh mana rasa cemburu kamu ke aku. Memangnya siapa yang cemburu, Fir? Ya Tuhan, kegiran banget ini orang. Mana mungkin aku jelas sama kamu? Lagi, Virgo tersenyum sambil menatapku, membuat diri ini menjadi salah tingkah karena terus saja diperhatikan. Serius kamu gak cemburu, lah? Aku menggeleng pelan. Tapi kenapa lihat aku sama Alisa kamu nangis dan gak mau makan? Aku ini kan memang cengeng, Virgo. Memangnya sudah ada larangan buat aku untuk gak nangis? Oh, seperti itu. Aku mendengus sambil melipat tangan di depan dada, mengenyahkan bokong di sofa ruang tamu Virgo yang terasa begitu empuk juga nyaman. Pantas saja pakaian Virgo selalu terlihat mahal, ternyata aslinya memang dia orang berada. Tetapi, kenapa harus pura-pura jadi supir dan bodyguardku? Kamu mau minum apa? Tanyanya lelaki berhidung bangir itu menyentakku dari lamunan. Aku nggak haus, Fir. Ngomong-ngomong mamahnya Alexa kemana? Nanti aku kenalin kamu sama dia. Ayah, tolong bukain. Rengek Alexa seraya menghampiri Virgo, menyodorkan sebuah susu kotak rasa stroberi kepadanya. Sini, Tante Lala aja yang bukain. Melambaikan tangan, mengambil kotak berwarna merah muda tersebut dari tangan mungil gadis itu dan membukakan pembungkus sedotannya. Makasih, Bunda. Aku mengulum senyum mendengar dia memanggilku dengan sebutan Bunda. Ada yang berdesir aneh dalam dada, merasa terharu karena ada seorang malaikat kecil menyebutku dengan panggilan seperti itu. Dulu, setelah beberapa bulan menikah dengan Mas Arya, aku pernah mengutarakan keinginan kalau aku ingin memiliki momongan. Tapi dia selalu menolak dengan alasan belum siap.
Dan sekarang tiba-tiba dipanggil bunda, rasanya bahagia tidak terkira. Karena meskipun usiaku masih muda, aku sudah begitu mendambakan seseorang anak dalam hidupku. Echa sudah mam? Lelaki yang tengah duduk di sebelahku mengangkat putrinya, memangkunya sambil memeluk erat tubuh mungil Alexa. Udah? Tadi mamam sendiri. Pakai sayur nggak? Pakai dong, kan kata ayah biar sehat. Bagus. Anak ayah mang pinter. Virgo mencium pipi gembil gadis kecilnya, menggelitiki perutnya hingga Alexa terkekeh kegelian. Jangan digelitiki dong, Vir. Alexa baru selesai minum susu. Nanti kalau muntah bagaimana? Omelku spontan, membuat pria yang tengah duduk di sebelahku segera menghentikan aksinya. Bundanya marah, Dek. Ledeknya kemudian. Aku menggeser dudukku lebih mendekat, mengambil Alexa dari pangkuan Virgo, tetapi ternyata tidak kuat. Dia terlalu berat untuk perempuan tidak sempurna seperti aku. Jangan angkat yang berat-berat dulu, lah, kamu belum benar-benar pulih. Aku nggak mau sampai kamu kenapa-kenapa lagi. Ucap pria bersahaja itu dengan intonasi sangat lembut juga hati-hati. Aku cuma pengen mangku anak kamu, Vir. Tapi ternyata berat. Aku nggak kuat. Virgo menarik kedua ujung bibir, mendudukkan Alexa di sebelahku, sedangkan dia malah duduk bersila di lantai. Pukul 4 sore, setelah puas bermain dengan gadis kecil yang ternyata begitu aktif itu, Virgo akhirnya mengajakku ke suatu tempat, dan katanya akan mengenalkan aku dengan ibunya Alexa. Dia tidak mengatakan hendak mengajakku kemana, tetapi yang pasti kali ini tidak setakut dan sedadegan tadi. Sebab, sepertinya Virgo memang sudah berpisah dengan mantan istrinya. Buktinya, mereka sudah tidak lagi tinggal serumah. Perputaran keempat roda mobilku menepi di depan gerbang sebuah pekuburan. Aku menoleh ke arah pria yang masih duduk di kursi kemudi, dan terlihat dengan jelas ada duka di kedua bulat beningnya. Ini istri aku. Lah, dia sudah lama pergi meninggalkan aku dan Echa, tepatnya 4 tahun yang lalu. Dia meninggal karena kecelakaan yang disebarkan oleh ayahku sendiri. Aku sudah berusaha menyelamatkan dia, tetapi ternyata Tuhan lebih menyayangi dia. Tanpa diperintah lagi, 2 bulir air bening lolos begitu saja membasahi pipi Virgo. Ini kali pertamanya aku melihat dia menitikan air mata seperti itu. Beruntung sekali perempuan yang pernah mendampingi hidupnya, menjadi orang yang paling penting di kehidupan Virgo serta mendapatkan kasih sayang darinya. Setelah menabur bunga dan menyirami nisan istrinya, Virgo segera menadahkan tangan, membacakan doa kemudian pamit pulang. Sekarang gak usah nangis-nangis sama mogok makan lagi ya, lah, kamu udah tahu semua jawabannya, kan? Kalau aku bukan laki-laki beristri yang ampeng sama janda, bukan juga buaya darat seperti yang kamu tuduhkan tadi. Virgo berujar ketika kami sudah berada di dalam mobil. Emangnya aku nangis gara-gara kamu? Pede banget. Laku. Gengsi mengakui. Lelaki di sebelahku kembali tersenyum, menatapku tanpa berkedip membuat diri jadi salah tingkah karenanya. Kata Bisani iya. Dia bilang kamu cemburu lihat aku jalan sama perempuan lain. Kamu tahu, tadi siang aku kena semprot si Bibi, gara-gara baby bolo-bolo kesayangannya nangis karena aku. Katanya lagi tanpa merubah posisi, tetap dengan mudah memindai wajahku, bahkan terlihat semakin intens. Jangan dilihatin begitu. Aku malu. Menutup wajah dengan kedua telapak tangan, namun, dengan lembut dia menyingkirkan tanganku. Jangan halangi aku untuk menikmati wajah cantik kamu, lah. Udah, kita pulang saja, Vir. Udah mau maghrib, nanti Bibi nyariin. Aku mau anterin kamu pulang, tapi setelah kamu mengaku kalau kamu cemburu lihat aku sama Lisa. Aku bisa pesen taksi online buat antar aku pulang kalau begitu. Mengambil ponsel, hendak memesan taksi daring akan tetapi lagi-lagi dia mengambil gawai milikku. Sekarang kamu gak bisa pesan taksi juga. Makanya ayo jawab dengan jujur. Kamu cemburu kan? Aku berdecak kesal karena dia terus saja mendesakku untuk mengakui apa yang kurasa. Sebenarnya gak cemburu, Vir. Cuma merasa ditipu aja sama kamu. Karena ketika pertama bertemu kamu mengaku single, berusia 25 tahun, dan tadi tiba-tiba lihat kamu sama perempuan, bawa anak pula. Kenapa merasa ditipu? Aku hanya supir kamu Nirmala Wulan. Dan aku tidak pernah mengaku berusia 25 tahun. Aku langsung bilang ke kamu usia aku itu 35. Kamu yang salah dengar berarti. Iya, kah? Makanya kalau ada orang ngomong itu didengerin, lah, biar gak jadi salah paham. Aku itu gak pernah bohong sama kamu. Gak kayak kamu yang tukang bohong. Cemburu aja bilangnya enggak. Aku gak cemburu, Vir, abang. Sepertinya mulai sekarang harus dibiasakan panggil abang, deh. Kan kamu udah tua. Tapi kamu ketipu sama wajahku kan? Kamu percaya kalau aku masih sepantaran sama kamu? Virgo terkekeh sambil menarik hidungku. Udah, gak usah bahas yang gak penting. Terus, kamu maunya bahas apa? Masa depan? Kamu makin gak jelas. Ngawur. Kok ngawur?
Ini malah terlalu serius loh, La. Memangnya kamu gak mau bahas masa depan sama aku? Virgo, udah sih, godainnya. Kamu itu seneng banget ledekin anak orang. Awas loh, nanti jatuh cinta. Rengekku dengan nada manja, sambil mencubit pinggang Virgo. Sudah aku bilang tadi, kan? Aku itu suka banget godain kamu. Dia tertawa lalu menyalakan mesin mobil, meledekku sepanjang jalan, sampai-sampai jarak tempuh antara pemakaman dengan rumah terasa begitu dekat. Padahal hampir sejam kami di perjalanan. Aku menyentak napas ketika Virgo menepikan mobil dan melihat Kak Irsyad sudah berada di teras. Apalagi ketika pria yang selalu berpenampilan sempurna itu menghampiri, membuka pintu samping kemudi lalu menarik kasar lelaki yang aku cintai. Sudah beberapa kali saya bilang, jauhi Lala. Dia calon istriku. Saya sudah melamar dia kemarin, dan kamu masih saja berani membawa dia pergi tanpa izin dari saya. Ucap Kak Irsyad dengan emosi yang tertahan. Virgo hanya tersenyum miring kepadanya, kemudian beralih menatapku. Kamu sudah melamar Lala? Tanya pria beralis tebal itu, seraya menatap tajam wajah lawan bicaranya. Gurat kecewa terpancar jelas di wajah tampannya. Part ke-36. Ya, kalau kamu tidak percaya, tanyakan saja sendiri sama Lala. Apa benar itu, La? Iya. Tapi aku tolak karena tidak mencintai Kak Irsyad. Kamu dengar sendiri kan, Irsyad? Lala menolak. Dan itu tandanya dia masih bebas. Lagian cowok kayak kamu sepertinya nggak pantas bersanding dengan Lala. Cinta kamu nggak tulus. Supir seperti kamu tahu apa tentang ketulusan, Virgo? Kamu mendekati Nirmala juga pasti karena ngincer harta ayahnya. Saya tidak licik seperti kamu. Saya tidak butuh uang Om Wildan, tapi butuh Lala untuk menjadi pendamping hidup saya. Jadi ibu untuk anak saya. Aku mengulum senyum mendengar pertanyaan Virgo. Bunga-bunga cinta bermekaran dalam taman hati, tinggal menunggu sang kumbang singgah sebagai pelengkap. Ayo, La, kita masuk. Jangan hiraukan racawan bocah miskin itu. Aku tersentak kaget ketika tiba-tiba pria berkacamata itu menarik kasar tanganku, tanpa memperdulikan ringisan serta tubuhku yang hampir tersungkur karena belum bisa berjalan cepat tanpa tongkat. Kak Irsyad apa-apaan sih? Tangan aku sakit tahu. Mencoba melepaskan tangan dari pria itu, akan tetapi dia terlalu erat mencengkram. Masuk, Lala. Kamu itu calon istri aku, dan gak boleh dekat-dekat sama laki-laki lain. Apalagi sama cecunguk itu. Lepas, Kak. Tangan aku sakit. Bu. Sebuah tinju mendarat di rahang Kak Irsyad, membuat dia seketika langsung terjatuh sambil mengusap sudut bibirnya yang mengeluarkan darah. Pria berkemeja hijau telur asin itu beranjak bangun, ingin membalas pukulan Virgo, tetapi pukulannya malah meleset karena sang pemilik sabuk hitam segera menghindar. Awas saja kamu, Virgo. Saya tidak akan melepaskan kamu. Bakal nyesel kamu karena sudah berani melawan saya. Dan asalkan kamu tahu, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mendapatkan Lala. Lala milikku, dan selamanya akan seperti itu. Kak Irsyad mengacungkan jari tengah ke wajah Virgo, masuk ke dalam mobilnya lalu segera pergi meninggalkan rumahku. Aku menggeleng tidak percaya melihat sikap arogan mantan tunanganku itu. Kamu baik-baik saja kan, La? Tanya pria berambut cepak serta hidung mancung itu seraya berjalan menghampiri. Gak apa-apa, Fir. Memegang lengan sambil meringis kesakitan. Bekas cengkeraman tangan Kak Irsyad terasa begitu nyeri, bahkan hingga meninggalkan bekas merah di permukaan kulit. Benar-benar gak punya hati itu laki-laki. Masa berani main kasar sama perempuan? Belum jadi istrinya saja sudah begini, bagaimana nanti kalau sudah sah menjadi pendamping hidupnya? Untung saja kamu nolak lamaran Irsyad. Bisa remuk tubuh kamu kalau punya suami seperti dia, La! Rutuk Virgo panjang lebar, sambil mengusap lenganku yang sedikit memar. Lagian aku gak cinta sama dia, Fir. Sebuah lengkungan tergambar di bibir pelam pria berahang tegas itu, membuat rasa kagum dalam hati semakin bertambah besar. Aku tahu, La, kamu kan cintanya sama aku. Apaan sih? Udah, ngaku aja. Gak usah ada yang ditutupi lagi. Kita sudah sama-sama tahu perasaan kita, dan sekarang tinggal jalani saja hubungan yang ada. Nanti setelah selesai masa idah kamu, aku akan segera datang ke Om Wildan buat menghalalkan kamu. Aku menatap tajam wajah Virgo, tidak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Memangnya kamu mau sama perempuan kayak aku, Fir? Kamu lihat diri aku. Aku ini tidak sempurna. Mengurus diri sendiri saja nggak bisa, bagaimana nanti ngurus kamu dan anak-anak kita? Mendadak menjadi tidak percaya diri. Aku itu mau cari istri, bukan cari pengasuh. Kalau kamu merasa tidak sempurna, maka nikahlah sama aku, biar kita bisa saling menyempurnakan kekurangan kita masing-masing. Aku percaya kamu perempuan yang baik, La. Kamu juga calon ibu yang baik buat Echa. Kalian terlihat langsung akrab dan dekat. Kamu mau ya, nikah sama aku nanti? Jangan mau sama Irsyad,
karena itu bisa mematahkan hati aku dan Echa. Dia mengambil tanganku dan menggenggamnya. Kamu nembak aku ceritanya. Aku terkekeh. Ish, mana ada? Emangnya kita ABG labil, main tembak-tembakan? Aku itu maunya langsung nikah. Kalau kamu gak lagi masa idah aja udah aku culik ke kawa kamu, lah. Memangnya kamu gak akan nyesel punya istri kayak aku, Fir? Aku ini boros, gak bisa masak, doyan jajan. Dan aku bisa cari uang buat memenuhi kebutuhan kamu. Aku juga bisa masak sendiri. Potong Virgo dengan cepat. Bagaimana? Mau nggak? Penawarannya nggak datang 2 kali loh. Lagi, aku menatap lamat-lamat wajah tampan Virgo. Dia melengkungkan bibirnya, membalas tatapanku penuh dengan kehangatan serta kenyamanan, sampai tanpa sadar kepala ini mengangguk perlahan. Alhamdulillah. Insya Allah aku akan menjadi suami dan imam yang baik buat kamu, lah. Terima kasih karena sudah menerima aku sebagai calon pendamping hidup kamu. Maaf kalau terkesan maksa dan dadakan. Soalnya kalau gerak lambat takut diserobot sama si Irsyad. Aku nggak rela wanita yang aku cintai hidup sama pria kasar seperti dia. Memangnya kamu beneran cinta sama aku, Fir? Takutnya yang kamu rasakan saat ini hanya cinta sesaat. Aku nggak mau terluka lagi. Kita baru mengenal beberapa bulan, dan kamu langsung pengen ngelamar aku. Menundukkan wajah, kembali merasakan resah. Aku udah mencintai kamu sejak lama, lah, mungkin sebelum kamu menikah dengan Arya. Aku kembali menatap wajah pria itu dengan mimik terkejut. Bagaimana bisa? Sementara pertemuan kami saja baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Aku pertama kali lihat kamu 3 tahun yang lalu. Sebelum kamu mengalami kecelakaan. Kamu ingat nggak? Saat menghadiri acara ulang tahun PT Aliando Sejahtera. Kamu datang bersama Om Wildan dan Mbak Delima. Saat itu aku pengen deketin kamu, tetapi malu karena statusku seorang duda beranak 1. Dan beberapa bulan yang lalu tiba-tiba Mbak Delima nelpon aku, minta dicarikan orang buat jadi mata-mata kamu. Dia juga menceritakan semua masalah yang menimpa kamu. Dan dari situ aku memilih untuk maju, menjadi pelindung kamu sekalian PDKT. Kamu itu memang wanita luar biasa, lah, mudah dicintai oleh siapa saja, termasuk aku. Makanya aku nggak mau lama-lama menahan perasaan ini. Aku pengen kita langsung nikah, supaya nggak ada lagi yang gangguin kamu. Aku pengen kamu jadi milikku selamanya. Aku mencoba mengingat-ingat kejadian beberapa tahun yang lalu, ketika ikut bersama ayah menghadiri acara mewah di salah satu restoran ternama di Jakarta. Tapi aku benar-benar tidak pernah bertemu sekalipun dengan Virgo. Tidak melihat dia di acara itu juga. Memangnya kamu kerja di PT Aliando Sejahtera, Fir? Tanyaku seraya menatap wajahnya kembali. Enggak. Kok kamu bisa datang di acara ulang tahun PT itu? Memangnya nggak boleh? Kan itu acaranya orang-orang penting, Fir. Aku juga orang penting di sana, lah. Oh ya? Kamu itu penuh teka-teki, Fir. Gak juga kali, sayang. Kamunya aja belum kenal aku. Dia mengacak rambutku. Ya sudah, udah maghrib. Aku mau pulang dulu. Kamu masuk, Gi. Biasanya juga sampai malam di sini. Aku nggak mau kamu pulang. Maunya nemenin aku. Memonyongkan bibir manja. Dia menghela napas panjang, lalu beranjak dari duduknya dan masuk. Seperti biasanya dia akan ke kamar belakang, menjalankan sholat di kamar tersebut karena tidak ada mushola di dalam rumah ini. Ponsel Virgo yang tergeletak di atas meja terdengar berdering nyaring. Ada panggilan masuk dari Alisa, dan sepertinya itu penting karena dia memanggil lebih dari 4 kali. Ragu-ragu menggeser ikon hijau, mendekatkan ponsel di telinga menyapa Alisa dengan salam. Loh, kok malah Kak Lala yang angkat telepon? Tanya Alisa dari ujung sambungan telepon. Abangnya lagi sholat, sah? Jawabku tidak enak hati, takut dikira kurang sopan menjawab panggilan di ponsel orang. Memangnya abang masih di rumah kakak? Iya. Tadi kami dari makam dulu. Jadi pulangnya ke sorean. Sekarang abang lagi sholat. Tapi bentar lagi mau pulang kok. Oh, ya sudah. Soalnya Echa nangis nyariin abang sama bundanya. Kasian sekali dia. Pasti kangen banget sama bundanya yang udah gak ada. Iya, Kak. Padahal biasanya dia gak pernah seperti ini. Dia paling nanyain doang, tapi gak sampai nangis dan nyariin. Ya sudah, sah. Nanti aku sampaikan ke abang. Palingan sebentar lagi juga selesai sholatnya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Aku lekas menggeser tombol merah setelah menjawab salam dari Alisa. Dan ada yang berkedut nyeri dalam sanubari ketika melihat potret yang terpajang di layar ponsel Virgo. Almarhumah istrinya. Aku cemburu. Pasti dia juga masih mencintai mamahnya Alexa. Kenapa liatin foto almarhumah istri aku, lah? Aku terkesiap ketika tiba-tiba pria itu sudah berdiri di sebelahku. Enggak, Fir. Tadi Alisa nelpon. Ica nyariin kamu. Oh, ya sudah kalau begitu. Aku pulang dulu. Besok kesini lagi. Aku mengangguk mengiyakan,
melambaikan tangan ketika Virgo menstarter sepeda motornya dan pergi. "No, kamu belum bangun? Ya Allah. Lihat, udah jam berapa?" Omel Bibi, padahal jarum pendek jam masih menunjuk ke angka jam 5:30 pagi. "Bibi bawel," protesku sambil mengucek mata. "Nanti jodohnya dipatok orang lain. Memangnya mau Mas Virgo digondol orang?" Bibi mamuh nok lala patah hati lagi. "Gak tega kalau anak kesayangan Bibi sakit hati dan nangis lagi." "Iya, Bi." Buru-buru turun dari tempat tidur, berjalan berpegangan tembok menuju kamar mandi. Entah mengapa pagi ini hatiku terasa begitu bahagia. Semangat terasa berkobar tidak seperti hari-hari biasanya. Selesai mandi, segera memantas diri di depan cermin, menyisir rambut yang sudah mulai memanjang lalu mengeringkannya menggunakan hair dryer. Takut tiba-tiba Virgo datang dan belum rapi. Malu, karena sekarang dia itu sudah menjadi kekasihku. Bukan supir ataupun bodyguard lagi. "Bunda!" Aku menoleh ke arah pintu mendengar suara seorang anak kecil memanggilku. "Echa sama siapa? Kok udah di sini?" Tanyaku seraya merentangkan tangan, menyambut pelukan gadis kecil itu. "Sama ayah." "Ayahnya mana?" "Di dapur sama Bibi. Katanya mau bikin sarapan buat Bunda." Aku mengulas senyum menatap gadis kecil itu, lalu mengajaknya keluar dari kamar menemui Virgo. "Masak apa, Vir?" Tanyaku seraya berjalan menghampiri. "Bikin ikan asam pedas. Buat calon istriku sarapan." Jawab pria itu sambil menoleh sekilas, lalu kembali sibuk berjibaku dengan masakan yang ada di atas penggorengan. "Udah sana duduk. Aku grogi kalau lagi masak diliatin wanita cantik." Gegas menarik kursi meja makan, duduk sambil menatap Virgo yang terlihat begitu cekatan mengolah makanan, membuat diri ini merasa sangat beruntung jika Tuhan benar-benar menjadikan dia jodohku. Sudah tampan, baik, pandai masak pula. Pokoknya calon suami idaman. "Lah, aku mau ke Cirebon. Kamu mau ikut nggak?" kata Virgo setelah kami selesai santap pagi. "Ke Cirebon? Mau ngapain?" tanyaku penasaran. "Ketemu calon mertua. Mau ngomongin masalah bisnis." "Ya udah aku ikut kalau begitu. Memangnya kamu ada bisnis apa sama ayah?" "Ada, bisnis kecil." Dia mengusap puncak kepalaku. "Kita ajak Echa juga. Soalnya Alisa lagi pergi. Suaminya pulang semalam, dan Echa nggak mau ditinggal sama Mbak di rumah. Mau diajak Alisa aku nggak enak sama suaminya, takut mengganggu mereka. Nggak apa-apa, kan?" "Ya nggak apa-apalah, Vir. Echa itu calon anak aku. Aku malah seneng ada Echa. Biar kita semakin dekat." "Terima kasih." "Ya sudah, kamu siap-siap. Kita jalan sekarang, mumpung masih pagi. Biar nggak panas di jalan." Aku mengangguk dan segera mengambil tas serta ponsel di dalam kamar. Kali ini Virgo membawa mobil serta supir sendiri, karena katanya semalam dia tidak tidur. Entah apa yang dia pikirkan sampai-sampai harus begadang. Semoga saja dia memikirkan diriku, bukan memikirkan almarhumah mamanya Alexa. "Bruk!" Aku menjerit histeris dan langsung memeluk tubuh Alexa ketika tiba-tiba sebuah mobil menabrak bagian belakang kendaraan roda 4 milik Virgo, hingga kepala ini terbentur dan bengkak menonjol. Pun dengan Virgo yang terlihat begitu syok, karena kejadiannya begitu mendadak, padahal lalu lintas juga tidak terlalu padat. Dan yang lebih anehnya, mobil tersebut segera melarikan diri setelah menabrak kendaraan kami. Part ke-37. "Kamu tidak apa-apa, sayang? Echa juga tidak apa-apa, kan?" tanya Virgo terdengar begitu panik. Aku hanya menggeleng tanpa melepas pelukan Alexa. Tubuh ini masih gemetar luar biasa saking takutnya. "Bunda Echa takut," rengek gadis kecil dalam dekapanku seraya mempererat pelukannya. "Jangan takut, sayang. Ada bunda sama ayah." Mengusap rambut Alexa yang tergerai, mencium puncak kepalanya merasa begitu kasihan kepadanya. Baru pertama kali ikut jalan bersama kami, tetapi malah hampir mengalami kecelakaan. Untung saja Tuhan masih melindungi kami semua dari mara bahaya. Ponsel dalam saku Virgo terdengar berdering-nyaring. Pria berkaos hitam serta celana pendek itu segera mendekatkan benda pipi persegi berukuran 6 inci ke telinga, menyapa sang penelpon dengan salam dan berbincang sebentar. "Ayo, Pak. Lanjut jalan. Bismillah. Pelan-pelan saja." Perintah Virgo dan segera dilaksanakan oleh supirnya. "Kamu minum dulu, lah, badan kamu sampai gemetaran begini. Tangan kamu juga sampai dingin banget." Dia menggenggam erat jemariku, hendak menciumnya, tetapi dia urungkan ketika melihat Pak supir melirik dari kaca spion depan. Aku lekas mengambil botol air mineral dari cup holder, membuka tutupnya lalu menguknya perlahan. Tidak lupa juga memberi minum Alexa, kembali meletakkan botol tersebut ke tempat semula dan berusaha santai. "Kira-kira siapa orang yang tadi nabrak mobil kita, ya, Vir? Kenapa dia bisa berbuat seperti itu?
Gak mungkin kan pagi-pagi begini ada orang yang baru pulang dari klub malam. Sudahlah, biarkan saja, lah, mungkin dia belum mahir mengemudi. Jawab Virgo santai, seolah tidak khawatir kalau orang tadi memang sengaja ingin mencelakakan kami. 2 buah mobil kembali mengikuti ketika kami mulai memasuki gerbang tol. Tetapi entah mengapa aku tidak melihat ekspresi ketakutan sama sekali di wajah pria yang tengah duduk di sebelahku, dan mukanya malah terlihat santai tidak sekhawatir diriku. Gawai milik pria dengan garis wajah tegas itu kembali terdengar begitu nyaring. Virgo terlihat mematikan ponselnya, meletakkannya ke dalam tas lalu melingkarkan tangannya di pundak Alexa. Kok nggak kamu angkat teleponnya, Vir? Tanyaku seraya memindai wajah ayah Alexa. Biarkan saja. Aku nggak mau kalau waktu kebersamaan kita terganggu gara-gara harus menjawab panggilan telepon. Apalagi jika sudah membicarakan masalah pekerjaan, aku hanya takut terbuai dengan obrolan lalu mengabaikan kalian berdua. Jawabnya membuat hati ini meleleh seperti es krim terkena sinar matahari. Sungguh calon suami idaman. Semoga saja dia akan tetap manis seperti ini, bukan hanya saat PDKT saja. Vir, kamu merasa nggak sih, kalau ada 2 mobil yang sedang mengikuti kita? Biarkan saja. Kamu tidak usah khawatir. Ada aku di sini, sama Pak Robi juga. Kita sama-sama bisa karate ya, Pak? Dia malah berkelakar. Pria bertubuh tinggi besar yang tengah mengemudi hanya menanggapi dengan senyum. Dia terus saja fokus memegang setir, menatap jalanan yang lumayan cukup ramai hingga mobil yang dia kendarai keluar dari pintu tol dan berhenti tepat di depan kantor ayah. Alisku bertaut hingga hampir menyatu saat mobil yang mengikuti kami juga ikut berhenti, dan beberapa orang bertubuh kekar turun menghampiri Virgo. Kamu kenal sama mereka, Vir? Iya. Mereka teman-teman aku, lah, aku sengaja nyuruh mereka ikut karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Mana tega aku melihat bidadari hatiku kembali ketakutan. Gombal. Gombalin calon istri nggak apa-apa, dong. Udah, ayo. Katanya mau ketemu sama ayah. Virgo mengulas senyum dan segera menggandengku masuk, sementara tangan kanannya menggedong Alexa putrinya. Para pegawai ayah menatap ke arahku ketika kami melewati mereka. Ada yang tersenyum, ada yang menampakkan wajah tidak suka karena mungkin mereka pikir, belum genap sebulan aku resmi bercerai dengan Mas Arya malah sudah menggandeng laki-laki lain. Pelan-pelan melepas genggaman tangan Virgo, merasa tidak percaya diri, namun, dengan cepat pria berwajah tampan itu kembali meraih tanganku untuk dia gandeng. Kenapa? Malu gandengan sama aku? Bisik Virgo ketika sudah berada di depan ruangan ayah. Diliatin orang-orang, Vir. Aku takut dicap perempuan gak bener karena belum genap sebulan resmi berpisah, malah sudah gandeng cowok baru. Nanti mereka pikir aku bercerai dari Mas Arya karena aku yang selingkuh. Gak usah pedulikan apa kata orang. Tutup telinga, kita tatap masa depan. Oke? Aku menarik kedua sudut bibir sambil mengangguk pelan. Virgo mengetuk pintu ruangan ayah, dan tidak lama kemudian ruangan tersebut terbuka lebar. Ayah merentangkan tangan ketika melihat kami bertiga datang, dan tersenyum sumringah melihat Virgo menggandeng erat tanganku. Apa kabar, Vir? Sapa ayah seraya merangkul pundak pria itu, mempersilahkan dia duduk sampai hampir lupa dengan putrinya sendiri. Aku mengenyahkan bokong perlahan, menekuk wajah karena kesal terhadap ayah. Sementara Mbak Delima, aku lihat dia malah langsung bermain dengan Alexa, dan sepertinya mereka sudah begitu dekat satu sama lain. Jangan-jangan memang mereka biasa bertemu, dan aku tidak tahu menahu tentang hubungan mereka semua. Kamu kenapa manyun begini, lah? Ketemu ayahnya bukannya seneng, malah cemberut. Kamu apakan anak saya, Virgo? Ayah duduk di sebelahku, menarik hidung mancungku sambil menatap wajahku. Aku itu kesel sama ayah. Anaknya datang bukannya disambut, malah nyambut calon mantunya doang. Calon mantu? Dahi ayah berkerut-kerut, menatapku dengan mimik aneh, kemudian beralih menatap wajah Virgo yang terlihat sedang sibuk membuka berkas yang disodorkan Mbak Delima. Saya berniat menikahi putri Om Wildan setelah selesai masa idahnya. Dan Lala sudah setuju. Timpal Virgo tanpa menoleh menatap wajah lawan bicaranya. Apa kalian sudah yakin? Aku menatap wajah ayah, pun dengan Virgo hingga tanpa sengaja kami mengangguk secara bersamaan. Arya duduk mematung di depan layar laptop, sesekali melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangan kiri. Sudah pukul 5 sore, tetapi masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Orang kepercayaan Virgo malah menyuruhku untuk lembur, padahal tubuh ini sudah terasa begitu lelah, lemas, seperti tidak bertenaga sama sekali. Sambil mengistirahatkan badan sejenak, iseng-iseng membuka aplikasi berwarna hijau, berniat membaca pesan yang masuk, tapi jari ini malah tergerak untuk melihat story teman-teman, hingga perhatianku tertuju kepada status Mbak Delima sekretaris pribadi ayahnya Nirmala. Ed yang tersayat perih melihat story perempuan itu, apalagi melihat caption yang dia tulis. Kalian memang pasangan yang serasi.
Semoga Allah meridau hubungan kalian sampai ke pelaminan dan menjadi keluarga bahagia selamanya. Sambil mengusap wajah meletakkan kembali ponselku di atas meja, melanjutkan pekerjaan namun konsentrasiku malah terpecah. Semua gara-gara Nirmala dan antek-anteknya. Sepertinya mereka sengaja ingin memanasi hatiku, supaya aku merasa cemburu karena dia baru lepas dariku dan langsung mendapatkan pengganti yang baru. Kamu kenapa, Eyar? Kok wajah kamu kayak frustasi begitu? Kau tegur Romi sambil menepuk pundakku perlahan. Iya, Rom. Pekerjaan gue nggak kelar-kelar. Masih menumpuk begini nggak ada habis-habisnya. Keluhku sambil memegangi kepala. Udah, kerjakan saja. Kan kalau proyeknya gol juga kita dapat bonus gede. Pak Aliando itu nggak pelit kok, kata yang sudah lama bekerja di sini. Beliau itu loyal banget sama para karyawan. Ayo, semangat! Terus saja kalian puji bos tengil itu. Belum tahu sih, sifat aslinya. Di depan orang-orang aja sok baik dan manis. Padahal dia juga tidak lebih buruk dariku. Sama-sama seorang pria yang hobi mengkhianati wanita. Buktinya udah punya anak dan istri, masih mendekati mantanku. Kembali menggerakkan jari jemariku di atas keyboard, mencoba konsentrasi walaupun bayangan Nirmala saat sedang tersenyum manis di sebelah Virgo terus saja berkelibat dalam angan. Rasanya ingin sekali segera bertemu, menunjukkan bukti kepada perempuan itu kalau lelaki yang dia cinta juga banggakan sudah memiliki pendamping hidup, supaya dia mundur dan kembali kepadaku. Jarum pendek jam sudah menunjuk ke angka 9 malam. Semua karyawan PT Aliando Sejahtera satu persatu mulai pulang, pun dengan diriku yang merasa sudah begitu lemas seperti kehabisan tenaga. Otakku benar-benar diperas di perusahaan itu, dipaksa harus terus-menerus lembur setiap hari. Ya meski kuakui gaji di perusahaan itu cukup besar, tetapi otakku terus saja harus bekerja lebih keras. Padahal aku itu maunya pekerjaan jangan terlalu banyak, santai, tapi gaji besar. Biar sama seperti Virgo. Terlihat santai, nggak pernah melakukan apa-apa, tetapi banyak uang. Enak sekali hidupnya. Cuma godain jandaku setiap hari, namun pundi-pundi rupiah terus saja mengalir ke rekening. Menepikan sepeda motor di teras rumah kontrakan, aku segera masuk karena rasa sakit di sekujur tubuh sudah tidak tertahankan. Buru-buru menghempaskan tubuh di atas kasur, menutup seluruh badan dengan selimut tanpa terlebih dahulu mandi. Tubuh sudah tidak karuan sekali rasanya. Antara ngilu, meriang, menggigil, semua bercampur menjadi satu, membuat diriku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Terlebih lagi, rasa gatal serta nyeri di area pangkal paha kembali terasa, malah bertambah nyeri kali ini. Sakit sekali. Denting jam terdengar berbunyi nyaring. Aku masih saja terjaga. Menahan sakit ini sendiri sebab tidak ada satu orang pun yang peduli. Siska, seperti biasanya pergi entah kemana. Sedangkan ibu, dia sendiri sedang sakit, boro-boro mau mengurusku yang tengah tergolek tidak berdaya seperti ini. Padahal ketika dulu masih bersama Nirmala, setiap sakit dia akan selalu ada. Menemaniku hingga larut, memberi limpahan kasih sayang serta perhatian. Tetapi kali ini, semuanya telah sirna. Cintaku telah pergi karena dikhianati. Menyesal rasanya karena sudah membuang berlian demi sebongkah batu kali. Tanpa dikomando lagi butiran-butiran hangat mulai merebak dari kedua sudut mata. Aku benar-benar merindukan Nirmala. Ingin berjumpa dengan dia, tetapi sepertinya tidak mungkin. Hubungan kami juga sudah kandas. Hakim sudah ketuk palu tanpa sepengetahuan dariku. Cahaya mentari pagi menerobos melalui celah-celah jendela yang sedikit terbuka. Entah mengapa malam cepat sekali berlalu, padahal baru beberapa menit mata ini terpejam. Rasa gatal serta nyeri di area inti membuatku mau tidak mau membuka mata, padahal ingin sekali melanjutkan tidur di hari libur. Segera menyibak selimut yang menutupi tubuh, berjalan perlahan sambil menyeret kaki ke kamar mandi, dan mata ini membeliak kaget ketika melihat binatang kecil menggeliat di ujung senjataku. Apa ini, Tuhan? Kenapa ada belatung? Part ke-38. Aku mengambil binatang kecil yang sedang menggeliat-geliat tersebut, memastikan kalau apa yang aku lihat benar-benar nyata. Bergidik ngeri membayangkan jika itu sampai terjadi. Membersihkan area pangkal paha, menahan nyeri yang tidak terkira. Ampun, Tuhan. Jangan terus derah hamba dengan segudang coba serta siksa. Jangan biarkan hambamu ini kehilangan salah satu aset berharga yang hamba miliki, karena pasti tidak akan ada lagi wanita yang mau menerima diriku jika sudah tidak memiliki senjata untuk bertempur. Selesai mandi, segera menyiapkan sarapan, membuat nasi goreng karena hanya ada 2 butir telur dan nasi saja di rumah. Mau belanja keluar kaki ini rasanya segan melangkah ke halaman. Jangan makan beginian terus dong, Eyar. Sekali-kali pagi-pagi sarapan yang enak gitu. Memangnya kamu gak kasihan lihat ibu? Udah sakit, dikasih makanan seperti ini terus pula. Protes ibu ketika aku menyodorkan sepiring nasi goreng kepadanya. Tinggal makan aja, Bu, gak usah protes. Nanti siang baru bisa aku belikan makanan enak. Soalnya kalau masih pagi begini belum ada rumah makan yang buka.
Jawabku sembari meraup sesendok nasi, memasukkannya ke dalam mulut hingga habis tidak tersisa. Tidak lupa juga mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan dokter, takut penyakit yang diderita bertambah parah dan terjadi seperti dalam novel yang aku sebutkan. Sepertinya besok Senin harus kembali ke klinik, memeriksakan keadaan sebelum semuanya terlambat. Lebih baik kehilangan banyak uang daripada harus kehilangan aset masa depan. Menyambar kunci sepeda motor, hari ini berniat melihat keadaan rumah yang sudah dirobohkan Wildan. Mungkin sebaiknya aku menjual tanah tersebut, lalu menggunakan uangnya untuk membeli rumah walaupun berukuran kecil, supaya tidak terus-menerus mengeluarkan uang untuk membayar sewa. Andai saja kemarin tidak menolak permintaan ayah Nirmala, mungkin keadaannya tidak akan seperti ini. Sekarang, tempat tinggalku sudah dirobohkan, sementara sertifikatnya masih di tangan Pak Handoyo dan orangnya pergi entah kemana. Atau bisa jadi malah sekarang sertifikat rumah ibu sudah diambil alih oleh mantan mertua. Mengamati puing-puing bangunan yang hancur berantakan, persis seperti hidupku saat ini. Hancur tidak beraturan hanya karena satu kesalahan kecil. Berkhianat. Mas Arya. Lagi ngapain, Mas? Kau tegur Bu Hilda tetangga depan rumah. Enggak, Bu, cuma lagi lihat-lihat aja. Kangen sama suasana komplek ini. Jawabku sambil melepas kacamata hitam yang aku kenakan. Sekarang tinggal di mana, Mas? Tanyanya lagi. Sudah persis seperti wartawan. Kenapa sih, kalau perempuan itu suka banget bertanya dengan detil? Di kompleks sebelah, Bu, beli rumah di sana. Dustaku. Malu jika mengakui hanya mengontrak. Bisa turun pamor dan tambah tidak dihargai nantinya. Alhamdulillah, kalau begitu, Mas. Oh, iya. Bagaimana keadaan Bu Haryanti? Aku mendengus kesal, tetapi tetap mengulas senyum pura-pura kepadanya. Dasar tetangga kepo. Ada saja yang ditanyakan. Alhamdulillah ibu baik-baik saja, Bu. Sekarang aja lagi jalan-jalan ke Pulau Dewata. Syukurlah kalau begitu. Soalnya kemarin saya ketemu Siska di mall, dan kata dia sekarang kamu ngontrak di kampung sebelah. Dia bilang juga kalau Bu Haryanti terkena stroke dan sudah tidak bisa apa-apa. Tadinya saya sama tetangga di sini pengen jenguk ibu. Tapi kalau ternyata keadaannya baik-baik saja ya alhamdulillah. Dasar Siska. Mulutnya sudah kayak kaleng rombeng. Mulut sama kelakuan sama-sama jeleknya. Oh, ya, Mas. Kemarin ada yang datang lihat-lihat tanah ini. Dengar-dengar katanya mau dibangun lagi ya. Glek. Aku menelan saliva dengan susah payah mendengar serangkaian kata yang keluar dari mulut Bu Hilda. Mau dibangun lagi? Tidak salah lagi. Ini pasti kelakuan ayahnya Nirmala. Dia mengambil sertifikat rumah dari Pak Handoyo, lalu menguasai tanah ini. Dasar serakah. Tamak. Aku doakan semoga perutnya menggembung, dan kakinya lumpuh supaya bisa merasakan seperti apa sakitnya dizolimi. Ya sudah, Mas. Saya mau masak dulu. Permisi. Bu Hilda segera masuk, menutup pintu pagar hingga tubuh gempalnya tidak terlihat lagi. Segera menyalakan mesin kendaraan roda 2 milikku, melajukannya menuju rumah Rangga, berniat meminjam mobil mantan rekan kerjaku karena niatnya akan menyusul Wildan ke Cirebon dan menanyakan perihal tanah ibu. Aku juga ingin menemui Jojo, sebab dulu dia yang mencari calo saat menggadaikan sertifikasi rumah. Pasti dia tahu kemana perginya Pak Handoyo. Rani sedang berdiri di dekat gapura komplek ketika aku sampai. Buru-buru mendekati perempuan berhijab itu, menyapanya dengan salam sambil tersenyum manis. Mau kemana, Wan? Tanyaku basa-basi. Mau ke toko buku, Mas. Tapi dari tadi nungguin taksi nggak ada yang lewat. Order taksi daring juga di-cancel terus sama drivernya. Jawab perempuan cantik dengan mata indah dinaungi bulu mata lentik itu. Mas Arya antar aja yuk. Takut kesiangan. Panas. Nanti kulit Rani jadi hitam. Kelakarku. Bibir adiknya Rangga melengkung indah bak bulan sabit di langit. Membuat jantung ini berdetak tidak karuan, memberontak seperti ingin lepas dari rongga dada. Sepertinya mulai terpesona dengan kecantikan alami gadis itu. Tapi, Mas... Dia menatap ragu. Rani takut sama Mas Arya? Mas ini kan temannya Bang Rangga. Masa ia berani macam-macam sama adik teman Mas sendiri? Bukan begitu, Mas. Saya tidak biasa berboncengan dengan laki-laki yang bukan mahram saya. Biasanya kemana-mana selalu diantar Bang Rangga. Tapi sekarang abang lagi tugas keluar kota, jadi nggak ada yang antar. Abang keluar kota? Iya. Sudah seminggu. Mobilnya dibawa nggak? Soalnya Mas mau sewa buat ke Cirebon. Dibawa, Mas? Kalau nggak dibawa mah aku pakai. Kan aku juga bisa mengemudi. Aku semakin merasa kagum melihat Rani. Sudah cantik, sempurna, bisa segalanya pula. Pasti rasanya bahagia sekali jika Tuhan mentakdirkan diriku berjodoh dengannya. Ya sudah, Wan. Ayo Mas antar saja ke toko bukunya. Daripada lama nunggu taksi tapi nggak ada yang lewat. Tidak usah, Mas. Terima kasih.
Aku menyentak napas kasar. Pasti Rangga sudah menjelekkan aku di depan adiknya, sehingga dia tidak mau dekat-dekat denganku. Awas saja nanti kalian. Sebuah mobil minibus berwarna hitam menepi tepat di depan kami sedang berbincang. Seorang laki-laki yang teramat ku kenali menurunkan kaca mobilnya, menyapa Rani dengan ramah kemudian menyuruh perempuan berhijab panjang menjuntai itu untuk naik setelah berbasa-basi. Duluan ya, Ear! Ucap Romi salah seorang rekan kerjaku di PT Aliando Sejahtera. Kenapa bisa kebetulan seperti ini? Lagi-lagi aku tersisih karena miskin dan mengendarai motor. Dasar. Semua perempuan sama. Berpenampilan alim juga tetap saja maunya cari cowok tajir dan minimal menggunakan mobil. Bruk. Menendang sepeda motorku sendiri, meringis kesakitan saat kendaraan roda 2 tersebut malah roboh dan menimpa kakiku. Sial beribu sial. Eips. Sambil menggerutu kembali menyalakan mesin sepeda motor, berjalan menyusuri kota menuruti arah hati ingin pergi. Lebih baik ke rumah Irni. Siapa tahu dia mau meminjamkan mobil suaminya, sekaligus ingin minta dia mengurus ibu. Rumah adik perempuanku terlihat sepi ketika aku sampai di kediamannya. Mungkin dia sedang sibuk di dapur, memasak untuk suaminya karena lelaki yang menikahi dia itu sudah seperti raja. Apa-apa harus sediakan dengan sempurna. Menyebalkan. Ir! Tok! 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 Mengetuk pintu rumahnya perlahan, dan tidak lama kemudian seraut wajah kusut melongok dari balik pintu. Ada apa, Mas? Tanya Hendy adik iparku dengan nada tidak suka. Irninya ada? Di dalam. Mas tunggu saja di teras. Nanti saya panggilkan. Duh, jumawa sekali dia. Tidak menghargaiku sebagai kakak ipar. Bukannya disuruh masuk, malah disuruh nunggu di teras seperti ini. Apa-apa, Mas? Aku menoleh ketika mendengar suara adikku. Kutelisik tampilannya dari ujung kaki hingga ujung kepala, dan perhatianku tertuju pada leher perempuan berusia 27 tahun tersebut. Sebuah kalung berlian menggantung di sana, dan sepertinya kehidupan adikku ini semakin mapan saja. Tidak seperti diriku yang semakin belangsak. Ir, Mas mau pinjam mobil suami kamu buat ke Cirebon. Sekalian mau meminta kamu mengurus ibu. Kamu hidup mewah begini, tetapi nggak mau gantian ngurus orang tua. Jangan jadi anak durhaka kamu, Ir, kasihan ibu. Dia sudah stroke dan tidak bisa apa-apa lagi. Bukannya Irni nggak mau urus ibu, Mas. Tetapi dulu pas ibu tinggal sama Irni selama beberapa bulan saja Irni sudah hampir cerai sama Mas Hendy. Ibu itu terlalu ikut campur sama urusan rumah tangga aku. Dia kalau ikut sama aku juga maunya dapat uang bulanan sendiri. Belum lagi kalau dia ngajak teman-temannya datang ke rumah dan minum. Irni nggak mau dia tinggal di sini. Kalau disuruh ngasih uang bulanan Irni mau. Lagian kan ada Siska yang urus ibu. Bukannya mau jadi anak durhaka, tetapi cuma mau menyelamatkan rumah tangga Irni saja. Irni juga lagi hamil. Gak boleh capek-capek sama dokter. Astaga, ngurus ibunya sendiri aja dibilang capek. Dasar anak durhaka. Sudah ya, Mas. Irni mau pergi sama suami Irni. Nanti Irni transfer 1 juta buat tambahan beli obat. Itu uang dari Mas Hendy. Jatah bulanan ibu seperti biasanya. Soal mobil, Ir, Mas pinjam saja di rental. Dulu saja pas Irni keguguran dan Mas Hendy mau pinjam mobil Mas buat ke dokter, sama Mas nggak dibolehin hanya karena takut tergores. Maaf ya, Mas. Irni masuk. Dia segera melangkahkan kaki lebar-lebar, masuk ke dalam rumah lalu segera menutup pintu. Aku menyentak napas kasar. Gak adik, gak teman, semuanya menjauh. Nasib orang susah. Hari Minggu, aku memutuskan untuk meminjam mobil di sebuah rental, dan langsung meluncur ke Cirebon ingin meminta hakku kepada Wildan. Enak saja dia mau menguasai harta peninggalan bapak, menikmati apa yang seharusnya bukan menjadi haknya. Sudah kaya raya saja masih serakah. Suasana rumah terlihat begitu ramai ketika aku sampai. Ada janur kuning melengkung di depan gerbang, juga pelaminan di rumah Nirmala. Siapa yang hendak melangsungkan pernikahan? Part ke-39. Menurunkan kaca mobil, meneguk selaiba dengan kasar ketika melihat Nirmala keluar menggunakan kebaya berwarna saf pink, dengan riasan sederhana yang membuat dia nampak begitu cantik memesona. Tuhan, apa dia akan melangsungkan pernikahan dengan Virgo hari ini? Sanggupkah hati ini bila melihat perempuan yang sudah menyusupkan cinta begitu dalam di relung sanubari bersanding dengan pria lain? Mengusap wajah kasar, aku terus saja memutar otak untuk menggagalkan pernikahan mereka. Pokoknya Nirmala tidak boleh dimiliki oleh Virgo, ataupun laki-laki lain. Melalui pengeras suara, Master of Ceremony memulai membacakan susunan acara. Tidak lama kemudian Wildan keluar diapit oleh Virgo dan juga beberapa orang pria, dan lelaki berusia 48 tahun itu terlihat mengenakan pakaian pengantin lengkap. Aku menghela napas lega setelah mengetahui ternyata yang hendak menikah ayah Nirmala, bukan perempuan itu. Sekali lagi ku tatap wajah mantan istri yang sedang duduk di kursi putih tidak jauh dari pelaminan.
Virgo menghampiri wanita berparas ayu itu, mengulurkan tangan, lalu dengan senyum menghias di bibir Nirmala berdiri, merangkul lengan bosku membuat dada ini semakin terasa panas. Ingin rasanya datang menghampiri, menunjukkan foto Virgo bersama dengan istri serta anaknya supaya hubungan mereka berdua kandas dan aku bisa merujuk mantan istri. Aku mendecih sebal mendengar Wildan mengucap kobul, menikahi perempuan yang biasa dia bawa kemana-mana, lalu dengan senyum sumringah dia mengecup puncak kepala delima. Dasar badut tua. Sudah berumur, tapi bikin acara meriah seperti anak muda. Tidak malu sama usia, juga kulitnya yang mulai mengendur. Turun dari mobil, aku berjalan masuk ke rumah Wildan membaur di antara para tamu undangan. Tawarnya Virgo dan Nirmala terdengar begitu mengusik ketenangan hati, ingin segera menghampiri tetapi aku juga tidak boleh terlalu gegabah serta terbawa emosi. Salah-salah malah apes lagi, dan yang lebih fatalnya jika sampai dipecat sama Virgo. Sirupnya kok nggak manis, ya sayang? Tanya Virgo sudah berani memanggil mantan istri dengan sebutan sayang. Masa sih, Vir? Manis ah? Nirmala menjawab dengan nada suara dibuat manja. Lebay. Serius? Soalnya manisnya udah nempel di wajah kamu. Katanya lagi, dan anehnya hanya dengan kata-kata seperti itu saja wajah Nirmala langsung bersemu merah. Padahal apa sih hebatnya ucapan tadi? Tidak ada spesialnya juga, hanya rayuan gombal serta murahan. Sambil meremas jemari sendiri ku tatap wajah keduanya. Merasa muak melihat kemesraan yang ditunjukkan. Andai saja tahu nomor ponsel istrinya Virgo Aliando, sudah kuhubungi dia supaya dilabrak serta dipermalukan di acara pernikahannya Wildan. Lala! Aku yang sudah tidak tahan melihat kebersamaan mereka akhirnya beranjak bangun, menarik tangan Nirmala lalu membawa dia sedikit menjauh dari acara. Apa-apaan kamu, Arya? Sengit Virgo seraya menarik kerah bajuku. Kamu yang apa-apaan? Sudah punya anak dan istri, masih saja mengganggu Lala. Menyingkirkan tangan kotor pria itu, bersiap melawan jika dia tiba-tiba menghadiahi pukulan. Tidak usah membuat keributan, atau kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Ancam Virgo sambil menatap sinis wajahku. Mentang-mentang orang kaya dan punya jabatan, mudah sekali menindas juga mengancam. Kamu mau memecat saya, Bapak Aliando yang terhormat? Saya sudah pernah bilangkan sama kamu, kalau saya tidak akan mencampurkan adukan urusan pribadi dengan urusan pekerjaan. Saya itu selalu profesional. Jadi, kalau kamu mengganggu calon istriku, bukan pemecatan yang kamu terima. Tapi ini... Buk! Sebuah tinju mendarat tepat di hidung. Kepala mendadak pening dan pandangan langsung mengabur. Aku masih terus berusaha untuk berdiri, mengerjap-ngerjapkan mata sambil mengusap cairan merah yang keluar dari hidung. Mendengar suara keributan, Wildan berjalan ke arah kami, ikut menarik kerah bajuku seraya menatap sinis wajahku. Kamu itu memang paling suka bikin keributan, Arya! Sungutnya kemudian, mengepalkan tangan hendak meninjuku, akan tetapi Nirmala menghalangi. Pasti dia tidak tega melihat diriku dianiaya, karena sebenarnya masih ada rasa cinta bersemayam di dada. Mas Arya nggak ngapa-ngapain aku, ya. Dia cuma mau ngajak aku ngobrol tadi, tapi Virgo langsung terbawa emosi dan menunjuknya. Belan Nirmala membuatku tersenyum penuh kemenangan. Saya cuma mau memberitahu ke Lala kalau Virgo sudah punya istri dan anak. Itu saja, ya. Tidak ada maksud lain selain itu. Saya nggak mau Lala kecewa juga sakit hati nantinya. Sanggahku, dan aku lihat lelaki bertubuh tegap itu malah tertawarnya. Kamu pikir semua laki-laki itu sama seperti kamu? Brengsek semua? Virgo tidak seperti itu, Arya. Saya sudah lama mengenal dia dan tahu bibit bebet dan bobotnya, juga masa lalu calon mantu saya yang... Iyalah pasti dibelah. Lawong dia sama-sama kaya. Coba miskin seperti aku, pasti segera dihadiahi tinju dan dipaksa mengaku. Ini, ayah. Aku punya buktinya. Menunjukkan beberapa foto yang sempat kuambil tempo hari, dan lagi-lagi Widan malah tertawa. Alisa, Lisa. Ayah Nirmala berteriak memanggil nama seorang wanita, membuat mata ini membola ketika sang empunya nama berjalan mendekat dibantu oleh lelaki berambut panjang di sebelahnya. Coba kamu katakan sama orang stres ini, siapa kamu dan siapa Aliando? Memangnya kenapa, Om? Perempuan berhijab merah muda itu menatap Wilda dengan mimik bingung. Dia mengira kalau kamu ini istrinya Ali, dan Echa itu anak kalian. Dia sengaja ingin mengadu domba abang kamu dengan putri saya. Coba kamu jelaskan kepada orang ini, ada hubungan apa kalian berdua? Maaf, Mas. Saya ini bukan istrinya Bang Aliando. Saya adik kandungnya, dan Alexa memang anaknya Bang Ali. Istri Bang Ali sudah lama meninggal. Ini suami saya, Mas Sehio namanya. Kalah telak. Lagi-lagi mereka menempelkan kotoran di wajah. Dan bodohnya aku, kenapa tidak menyelidiki dulu sebelum bertindak, sehingga tidak mempermalukan diri seperti ini.
Sialan. Lagi-lagi Virgo menang. Oke, saya minta maaf kalau saya salah. Saya hanya tidak mau Lala sampai terluka jika ternyata lelaki yang dia cintai sudah memiliki istri. Merapikan kemeja yang sudah kusut akibat ditarik oleh Wildan serta Virgo. Sebenarnya saya datang ke sini hanya untuk menanyakan masalah sertifikat tanah ibu yang diambil oleh mantan mertua saya dari Pak Handoyo. Saya tidak terima jika harta satu-satunya peninggalan bapak saya diambil oleh ayahnya Nirmala. Omong kosong apa lagi ini, Arya? Kamu sudah bosan hidup tenang rupanya. Saya sudah berusaha sabar menghadapi kamu. Tidak memperkarakan kamu atas apa yang sudah kamu lakukan kepada anak saya, dan sekarang ketika hidup saya sudah mulai tenang, kamu malah mencari-cari masalah seolah ingin membangunkan makan lapar yang sedang tidur. Tolong kembalikan, Ayah. Apa belum cukup hukuman yang Ayah berikan kepada saya selama ini? Mobil diambil saya terima. Rumah dihancurkan saya juga tidak marah. Karena memang kuakui semuanya milik Lala juga Ayah. Tapi tidak untuk tanah peninggalan almarhum Bapak. Saya akan mempertahankan hak saya dari orang-orang serakah seperti kalian. Tutup mulut kamu, Arya. Atau saya pecahkan batok kepala kamu menggunakan kursi ini. Pria dengan garis wajah tegas itu mengangkat sebuah kursi besi, hendak melayangkannya ke arahku. Tetapi Mbak Delima segera memeluk tubuh suaminya dan membawanya menjauh dariku. Ade nggak mau sampai Mas membunuh orang. Kita baru saja menikah. Ade nggak mau Mas tersandung kasus seperti itu. Cegah Mbak Delima sambil terus memeluk tubuh suaminya. Cuy, sudah tua manggil adik dan Mas. Palingan sebentar lagi juga dijemput malaikat Israel. Sekarang kamu pergi dari sini, Mas. Kamu sudah menghancurkan acara keluarga aku. Pergi! Usir Nirmala sembari memasang wajah jumawa. Riuh orang-orang meneriaki ketika aku melintas, membuat diri ini merasa malu luar biasa. Buru-buru masuk ke dalam mobil, meninggalkan kerumunan orang-orang sombong tersebut karena aku sudah tidak punya muka di depan mereka. Kenapa malah bertambah runyam seperti ini urusannya, Tuhan? Aku pikir akan bisa menyingkirkan si Virgo dari sisi mantan istri, ternyata dugaanku salah. Dan setelah ini pasti akan ada drama pemecatan di PT Aliando Sejahtera, yang notabene milik calon suami Nirmala. Menyakitkan sekali jika hal buruk itu sampai terjadi. Sudah jatuh, tertimpa tangga, kejatuhan reruntuhan dan tinggal menunggu mati saja. Apa ini sebuah karma atas semua dosa-dosa yang sudah kuperbuat? Menjadi penyebab kehancuran hidup Nirmala, hingga membuat dia duduk di atas kursi roda dan yang paling parahnya malah datang sok jadi pahlawan, dan akhirnya kembali menghancurkan semua harapannya. Setelah hampir 1 jam membelah jalanan kota, kendaraan roda 4 yang dikemudikan menepi di depan rumah sahabatku. Jojo menatap tidak suka ketika melihat kehadiranku, menyentak napas kasar ketika aku tanyakan masalah sertifikat tanah ibu. Punya adab sedikit kek, Eyar, kalau bertamu. Ucap salam, duduk, basa-basi, habis itu baru membicarakan masalah inti. Pendidikan tinggi, tetapi kayak orang tidak pernah mengenyam bangku sekolahan. Ultimatum pria berambut keribo itu panjang lebar. Padahal dia sendiri belum tentu punya adab. Orang pendidikannya saja hanya tamatan sekolah menengah pertama. Bisa kuliah juga karena ikut penyetaraan, tidak benar-benar sekolah seperti diriku. Gue lagi buru-buru. Sekarang lu tinggal bilang ke gue, di mana tempat tinggal Pak Handoyo sekarang, karena lu pasti tahu tempat tinggalnya. Lu kan yang jadi calo pas gue gadein sertifikat? Berondongku lagi. Lah, gue mana tahu, Eyar. Gue cuma nyariin orang yang bisa bantu lu waktu itu, dan setelah lu dapat apa yang lu mau kan lu gak pernah berkabar lagi sama gue. Lu datang ke gue itu cuma pas butuh doang. Kalau lagi gak butuh, mana inget lu sama gue? Dapat duit hampir ratusan juta aja lu gak ada inisiatif ngasih kopi secangkir kek, atau rokok sebungkus. Lah sekarang, giliran ada masalah gue yang dikejar. Sinting lu memang. Umpat Jojo terlihat begitu emosi. Tolong bantu gue lah, Jo, lo ini sahabat gue. Masa iya lu tega lihat sahabat lu sendiri susah begini? Mendingan sekarang lu pulang, Eyar, gue lagi malas berdebat. Kepala gue lagi pusing. Gue juga lagi banyak masalah. Tinggal ngomong saja di mana Pak Handoyo tinggal, memang apa susahnya, Jo? Pergi, atau gue bakal bongkar rahasia lu ke Om Wildan, kalau sebenarnya lu yang udah nabrak Lala 2 tahun yang lalu. Part ke-40. Duduk menyandar di hardboard, memijat kaki yang terasa pegal setelah kemarin seharian menemani ayah duduk di pelaminan. Pernikahan ayah dan Mbak Delima memang terkesan mendadak. Tetapi ini permintaan dariku, karena merasa tidak nyaman melihat mereka sering pergi berduaan tanpa ikatan. Lagian dari cara memandang, antara ayah dan sahabatnya itu saling memiliki rasa yang begitu mendalam. Lebih baik segera dihalalkan supaya tidak terus terhasut rayuan syaitan. Kamu ada di dalam, lah! Terdengar suara teriakan Mbak Delima dari luar pintu, dan tidak lama kemudian pintu didorong ke dalam. Mama tiriku tersenyum sumringah dengan susu putih di tangan. Mulai, deh. Diperlakukan seperti anak kecil. Ini tidak enaknya jika ada Mbak Delima di rumah.
Setiap pagi harus mengkonsumsi susu, katanya supaya tulangku kuat. Aku mengernyitkan kening melihat cara Mbak Delima berjalan. Agak aneh, seperti ada yang mengganjal di antara kedua kakinya. Mbak Delima kenapa? Kok jalannya begitu? Tanyaku seraya mengerutkan dahi, menatap wajah istri barunya ayah yang sudah memerah. Memangnya ada yang salah dengan cara jalan saya? Perempuan berambut sebahu itu balik bertanya. Agak aneh aja, Mbak. Kamu kayak nggak pernah merasakan malam pertama saja, lah. Dia berujar seraya mengangsurkan segelas susu penuh kepadaku. Memangnya masih sakit? Kamu waktu pertama sakit nggak? Memangnya Mbak Delima nggak pernah? Lah, Mbak kan memang belum pernah nikah. Terlalu sibuk menaklukkan hati ayah kamu dan bekerja. Sampai lupa kalau siang Mbak udah hampir kepala 4. Dia tertawarnya. Aku pikir karena sering pergi bersama mereka sering. Maaf, ya Mbak. Aku sudah berprasangka buruk sama Mbak dan ayah. Aku pikir. Menggantung kalimat, tidak berani melanjutkan karena takut ibu tiriku marah. Ya Allah, Nirmala. Kami memang suka konyol. Ayah kamu suka peluk-peluk Mbak di depan orang, tapi sebenarnya kalau lagi berduaan dia itu kaku kayak kanebo kering. Wanita berwajah cantik itu membekap mulut sambil tertawa. Udah, sekarang minum susunya. Mandi. Setelah itu turun. Virgo mau pulang katanya. Virgo mau pulang? Tapi kenapa tidak memberitahu dari semalam? Bukankah dia bilang akan tinggal lebih lama di sini? Meneguk susu rasa vanila perlahan, menyerahkan gelas kosong kepada Mbak Delima disambut senyuman manis oleh ibu tiriku. Tumben, disuruh minum susu nggak banyak protes? Karena Mbak sekarang udah jadi ibu tiri aku. Nanti kalau permintaannya nggak dituruti, aku disiksa dan didera seperti Cinderella. Mbak Delima terkekeh mendengar jawabanku. Sementara aku buru-buru turun dari tempat tidur, mengayunkan kaki perlahan menuju toilet dan segera membersihkan diri. Memantas diri di depan cermin, menatap pantulan wajah yang terlihat masih cantik meski tanpa polesan. Memang kata bisani wajah cantikku menurun dari bunda yang katanya cantik jelita. Tetapi sayang wajah cantik perempuan yang sudah mengantarku ke dunia ini tidak pernah bisa kupandangi, bahkan seperti apa juga aku tidak pernah tahu. Lah! Tok! Terdengar suara Virgo di seberang pintu disertai suara ketukan. Buru-buru menyisir rambut, merapikan baju kemudian berjalan menuju pintu dan menekan knobnya perlahan. Kamu rapi banget, Vir? Tanyaku seraya menelisik tampilan pria yang berdiri tegap di hadapanku. Dia mengenakan kemeja slim fit berwarna hitam, dipadu dengan celana bahan berwarna senada membuat diri ini bertambah jatuh cinta melihatnya. Aku mau ke Bandung dulu. Ada pekerjaan yang harus kuurus. Biasanya aku nggak pernah pamit sama kamu kalau mau pergi. Tapi sekarang kan kamu ini sudah jadi calon istri aku. Akunya juga lagi nginep di sini. Jadi, wajib izin sekalian pengen lihat wajah cantik kamu. Dia berujar sambil tersenyum. Aku menundukkan wajah, merasa malu karena terus saja diperhatikan oleh si pemilik rahang tegas. Pria berhidung bangir itu lalu mengacak rambutku, mengambil jemari tangan dan mengencupnya dengan lembut. Aku akan segera menghalalkan kamu, sayang. Rasanya sudah tidak sabar ingin memiliki kamu seutuhnya. Aku mencintai kamu. Bisiknya kemudian, sampai-sampai bulu romaku berdiri karena bibirnya tanpa sengaja menyentuh telinga. Lagi, menatap wajah calon suami, membayangkan betapa bahagianya jika sudah benar-benar dihalalkan oleh dia. Ya sudah, aku jalan. Kamu mau pulang ke Jakarta kapan? Biar aku jemput. Aku lagi kepengen di sini dulu, Vir. Coba kemarin Eca nggak dibawa pulang sama Alisa, bisa buat hiburan aku dia. Biar nggak kesepian. Kalau kesepian telepon aku saja. Mana bisa? Nanti ganggu pekerjaan kamu di sana. Tapi aku suka diganggu kamu, lah. Udah, nanti kesiangan. Katanya mau ke Bandung, tapi masih pengen sama kamu. Next time masih bisa ketemu lagi. Kan cuma berpisah untuk sementara. Bukan selamanya? Iya. Virgo mengusap rambutku yang basah, lalu segera menggandeng tangan ini menuruni anak tangga rumah ayah. Kamu pasti kembalikan, Vir? Tanyaku ketika pria berambut cepak tersebut hendak masuk ke dalam mobil. Entah mengapa tiba-tiba rasa gelisah menyelimuti hati, seolah Tuhan tidak akan mentakdirkan kami untuk berjumpa lagi. Insya Allah pasti. Nanti setelah pekerjaanku di Bandung selesai, aku langsung mampir ke sini buat jemput kamu. Kita akan kembali ke Jakarta bersama-sama. Hati-hati. Jaga ini untuk aku di sana nanti. Menautkan telapak tangan di dada sebelah kanan Virgo, memindai wajahnya sekali lagi sebelum dia benar-benar pergi. Aku melambaikan tangan ketika mobil milik calon suami bergerak meninggalkan pelataran rumah. Rasa hampa tiba-tiba menghinggapi, karena biasanya Virgo selalu ada di sisi. Sekarang aku sudah tahu siapa dia sebenarnya. Seorang pemilik perusahaan besar,
yang memiliki tanggung jawab besar pula di perusahaan yang tengah ia pimpin. Virgo tidak mungkin selamanya akan menemani diriku, berpura-pura menjadi supir serta bodyguard dengan gaji recehan. Mendadak jadi malu jika mengingat ekspresi pria itu saat menerima gaji dariku. Pantas saja setiap menerima bayaran dia hanya meminta beberapa rupiah saja. Ternyata uang supirku lebih banyak daripada juragannya. Menutup pintu rumah, menguncinya lalu menghempaskan bokong perlahan, menyalakan televisi menonton acara lomba memasak di salah satu stasiun swasta. Rumah besar ini terasa sepi. Ayah dan Mbak Delima juga terus saja di kamar, hampir tidak keluar sama sekali. Entah apa yang tengah dilakukan dua sejoli yang baru melangsungkan pernikahan itu. Malam kian beranjak larut. Aku masih saja terjaga, menunggu Virgo berkirim kabar kepadaku, namun dia seolah lupa dengan janjinya yang akan menemani hariku yang sepi. Buktinya hingga selarut ini ia belum juga menghubungi. Bahkan pesan yang aku kirim tadi siang belum ada balasan. Ting! Senyum terkembang lebar di bibir ketika mendengar sebuah notifikasi pesan masuk ke aplikasi berwarna hijau. Pasti Virgo yang berkirim pesan, karena dia sudah rindu sama aku. "Lah, kamu di mana?" "Aku di depan rumah kamu. Tolong buka pintu, karena ada yang ingin aku bicarakan sama kamu." Aku menyentak napas kasar ketika membaca pesan dari Kak Irsyad. Udah seneng-seneng, malah orang lain yang berkirim pesan. Bukan laki-laki yang tengah menggoreskan rindu di dalam kalbu. "Maaf, Kak. Aku lagi nggak di rumah." Balasku singkat. Tidak lama kemudian ponsel dalam genggaman berbunyi nyaring. Ada panggilan video masuk dari Virgo, dan aku segera menekan ikon hijau menyapa sang kekasih hati dengan salam. "Jam segini masih online saja, lah? Hayo, lagi chatting sama siapa? Aku cemburu loh," ucapnya sambil tersenyum. "Aku itu lagi nungguin orang yang katanya calon suami aku nelpon. Tapi ampe malam gak inget dia sama orang yang lagi kengen." Memonyongkan bibir manja, berpura-pura marah kepadanya. "Maaf, tadi sibuk banget. Coba kamu udah jadi istri aku, lah, tadi pagi sekalian aku bawa ke sini. Sayang, belum bisa dihalalkan." Dia terlihat menggaruk kepala yang tidak gatal. Di saat bersamaan, ada panggilan masuk juga dari Kak Irsyad, membuatku mendengus kesal karena dia sudah mengganggu momenku bersama Virgo. "Kenapa, sayang? Kok wajahnya tiba-tiba bete begitu?" "Kak Irsyad nelpon aku. Dia ngajakin ketemuan. Terus kamu mau?" "Ya enggak lah. Memangnya aku perempuan apaan? Sudah hampir jam 12 malam masa mau ngayap cuma pengen nemuin orang di masa lalu. Bukan aku banget itu, Fir. Sip, bagus." Dia mengacungkan ibu jari. "Sayang, aku boleh minta sesuatu sama kamu?" "Apa?" "Panggil aku Mas dong. Aku lebih tua 10 tahun dari kamu loh. Kamu juga calon istri aku. Aku merasa iri saat kamu manggil mantan suami kamu Mas, dan manggil mantan tunangan kamu Kakak. Sedangkan sama aku, hanya panggil nama doang." "Iya, maaf. Soalnya udah biasa panggil nama, Fir. Mas." Rasanya lucu sekali memanggil dia dengan embel-embel Mas. Belum terbiasa. Manis sekali didengarnya. Kedua sudut bibir pria di seberang sana tertarik ke atas, terlihat indah laksana bulan sabit melengkung di langit. Tampan sekali. "Ya sudah, Bobo, gih. Sudah malam. Besok jangan lupa bangun pagi, sholat, habis itu jalan-jalan pagi." "Iya, Mas. I love you, Nirmala Wulan. Selamat malam. Jangan lupa bawa aku dalam mimpi indahmu, juga sebut namaku dalam doa kamu. Assalamualaikum." Aku segera menggeser ikon merah setelah menjawab salam, menonaktifkan ponsel karena pasti setelah ini Kak Irsyad akan kembali menghubungi. Lebih baik mengistirahatkan badan, karena jarum jam sudah menunjuk ke angka 00/07 malam. Pagi-pagi sekali, Mbak Delima dan ayah mengajakku jogging di alun-alun kota Cirebon. Lebih tepatnya bukan jogging, tetapi melihat mereka berdua bermesraan seperti anak baru gede yang sedang kesambet cinta. Ayah tidak henti-hentinya memuji kecantikan istri barunya, pun dengan Mbak Delima yang terus saja menggelayut manja di lengan ayah. Lucu. Mengalahkan anak muda yang ada di lapangan. Aku duduk di sebuah bangku taman sambil memijat kaki perlahan. Biasa Virgo yang melakukan ini jika kami sedang jalan-jalan pagi. Tapi berhubung pria dengan garis wajah tegas itu sedang tidak ada, aku pun harus melakukannya sendiri. "Maaf, No. Boleh numpang duduk?" Sapa seorang perempuan sepantaran dengan Mbak Delima seraya menerbitkan senyuman. "Boleh. Silakan, Mbak." Membalas senyuman perempuan cantik tersebut. Maaf, Nonya sakit? Kok pakai tongkat?" tanya wanita tersebut. "Saya pernah mengalami kecelakaan. Tepatnya jadi korban tabrak lari. Tidak salah lagi." Aku menoleh menatap wajah lawan bicaraku itu. "Apa maksudnya?" "Begini, No. Maaf, bukannya Mbak berniat kurang sopan.
Enoknya tinggal di mana? Soalnya CCTV rumah saya pernah merekam suatu kecelakaan juga, dan wajah korbannya mirip sekali sama Nok. Di Jalan Garuda. 2 tahun yang lalu? Tanyaku dengan mata berbinar. Iya, dan saya masih menyimpan rekamannya, karena saya pikir, suatu saat pasti akan ada yang menanyakan masalah itu. Alhamdulillah. Sepertinya mulai ada titik terang, dan perlahan Tuhan akan menunjukkan siapa pelaku tabrak lari itu. Aku segera memanggil ayah, memberitahukan kabar tersebut kepadanya, serta meminta kontak perempuan yang mengaku bernama Agnes itu, dan kami lekas meluncur ke rumahnya untuk melihat rekaman CCTV yang dimaksud. Part ke-41. Mbak Agnes mempersilahkan kami duduk di ruang tamu, lalu izin masuk ke kamar untuk mengambil laptop miliknya. Ini, Pak. Saya masih menyimpan rekaman CCTV